Broadcom anjlok 11%. Apakah AI benar-benar dalam masalah? Pasar tidak panik, dana mulai memilih dan memilah. Teman-teman sekalian, pasar saham Amerika Serikat Jumat lalu terus terang cukup mengkhawatirkan. Broadcom anjlok 11% dalam satu hari, menyeret Nasdaq turun. Reaksi pertama banyak orang hanyalah apakah AI dalam masalah? Tetapi saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Masalahnya bukan pada AI, tetapi pada jalur perdagangan yang sedang Anda ikuti. Karena pada hari yang sama, sikap Federal Reserve tidak agresif dan Dow Jones justru naik untuk minggu ketiga berturut-turut. Uang tidak meninggalkan pasar. Ini bukan aksi jual panik, tetapi aksi jual yang sangat selektif. Beberapa orang memangkas posisi mereka secara tepat, sementara yang lain terus membeli. Jadi yang benar-benar mengkhawatirkan bukanlah seberapa besar penurunannya, tetapi apakah Anda menyadari satu hal? Dana telah mulai memilih dan memilah. Dalam video hari ini, saya tidak bermaksud menganalisis Broadcom secara spesifik. Saya ingin menggunakan grafik candlestick minus 11% dalam satu hari untuk menyoroti perubahan yang lebih penting. Namun mudah diabaikan. Seluruh lini perdagangan AI telah mulai secara sistematis mengurangi posisi dan banyak yang bahkan belum sempat bereaksi. Jika Anda melihat penurunan ini hanya sebagai koreksi biasa, saya rasa Anda meremehkan signifikasinya. Aspek yang benar-benar tidak biasa bukanlah besarnya penurunan, tetapi reaksi pasar yang sepenuhnya berubah terhadap kabar baik. Sinyal di balik penurunan tajam Broadcom, dari pertumbuhan ke kualitas. Dalam 2 tahun terakhir, setiap kali perusahaan terkait AI memberikan laporan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, harga saham mereka hampir selalu pulih. Tetapi kali ini, semakin baik pendapatannya, semakin kuat tekanan jualnya, yang merupakan sinyal yang sangat berbahaya. Ini berarti fokus pasar telah diam-diam bergeser dari apakah ada pertumbuhan ke apakah harganya sepadan. Ketika semua kabar baik tidak lagi dapat mendorong harga saham naik, hanya satu hal yang tersisa, penyesuaian harga. Dan penyesuaian harga tidak pernah dicapai hanya dengan satu candlestick. Seringkali itu menandakan periode fluktuasi dan divergensi yang berulang. Lebih penting lagi, pergeseran ini bukanlah emosional, tetapi sangat rasional. Modal tidak takut, modal hanya mulai menuntut lebih banyak dari aset dan narasi yang berbeda. Jawabannya terletak pada laporan keuangan Broadcom. Di permukaan angka-angkanya hampir sempurna. Pendapatan melebihi ekspektasi, pendapatan chip AI terus mengalami pertumbuhan pesat. Dan pesanan AI untuk 6 kuartal berikutnya mencapai 73 miliar US dollar. Tetapi inilah masalahnya. Pasar sudah mengetahui kabar baik ini dan sudah memperhitungkan dalam harga. Masalah sebenarnya menjadi pertanyaan yang lebih bernuansa. Dapatkah pertumbuhan ini mempertahankan kualitas laba semula? Kali ini pesan Broadcom sangat jelas. Pesanan AI memang besar, tetapi sebagian besar berasal dari pesanan tingkat sistem yang lebih disesuaikan. Memiliki siklus pengiriman yang lebih panjang dan margin kotor yang lebih rendah. Dengan kata lain, pendapatan AI terus meningkat volumenya, tetapi kualitas laba menjadi kurang merata. Oleh karena itu, yang Anda lihat bukanlah pasar yang menolak kemampuan AI Broadcom, melainkan modal yang mulai serius membedakan antara dua hal. Bisakah AI dijual dalam jumlah yang besar? Dan bisakah AI masih menghasilkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya? Kategori aset pertama, zona aman yang masih dalam tema AI tetapi belum menjadi target. Berdasarkan reaksi pasar selama 2 hari terakhir, saya telah membagi peluang saat ini di pasar saham Amerika Serikat menjadi 3 kategori. Kategori pertama terdiri dari aset yang masih dalam tema AI tetapi belum menjadi target. Penurunan saham AI kali ini bukanlah serangan besar-besaran. Yang paling terpukul selalu adalah aset dengan valuasi tertinggi.
Konsensus terkuat dan asumsi bahwa mereka akan terus menang, namun pada saat yang sama beberapa aset terkait AI belum langsung menjadi target. Banyak orang yang secara tidak sadar mengartikan tidak terkena dampak sebagai sangat aman. Tetapi dari perspektif pendanaan, apa yang mereka lakukan sekarang bukanlah menilai apakah AI itu baik atau buruk, melainkan tindakan yang sangat praktis, memangkas saham yang paling ramai terlebih dahulu, kemudian mempertahankan beberapa saham yang kurang ramai. Oleh karena itu, kategori pertama bukanlah cukup baik untuk dibeli tanpa pandang bulu, tetapi belum diprioritaskan. Apakah karakteristik umum dari kategori ini? Sederhananya, metode perolehan keuntungan mereka belum membuat investor merasa tidak nyaman. Mereka mungkin bukan yang paling cepat berkembang, tetapi saat ini mereka tidak perlu mengandalkan penekanan margin keuntungan atau bersaing dalam pengeluaran modal untuk membuktikan bahwa cerita ini berlanjut. Namun, ada pengingat penting. Tidak dijual bukan berarti tidak dijual. Arti sebenarnya dari kategori pertama bukanlah menyuruh Anda memasuki pasar sekarang, tetapi memberi Anda posisi untuk mengamati kapan garis perdagangan AI mulai menyimpang daripada langsung terpengaruh oleh emosi. Jika Anda memperlakukan lapisan ini sebagai zona aman sejati, Anda lebih mungkin menjadi target berikutnya. Kategori aset yang kedua, zona nyaman. Tempat dana diam-diam terakumulasi. Kategori kedua terdiri dari sektor-sektor yang telah mulai mengungguli AI dengan uang yang diam-diam mengalir masuk. Karakteristik inti dari kategori ini sederhana. Mereka belum berhenti jatuh, mereka diam-diam mulai mengungguli AI. Banyak orang hanya fokus pada apakah harga telah naik atau turun ketika menganalisis pasar. Tetapi yang sebenarnya dilihat oleh dana adalah siapa yang relatif lebih kuat. Nah, perubahan yang sangat jelas baru-baru ini adalah bahwa sementara sektor AI telah berfluktuasi, mengalami penurunan, dan berulang kali menyingkirkan investor yang lemah. Pada saat yang sama, beberapa sektor meskipun tidak bergerak agresif, jelas lebih stabil dan bahkan diam-diam mengungguli indeks. Perubahan-perubahan semacam ini biasanya tidak disertai dengan berita yang menggembirakan dan jarang terjadi di tempat emosi paling terkonsentrasi. Mengapa uang mengalir ke kategori ini? Alasan sebenarnya cukup sederhana. Ketika lini perdagangan terlalu ramai dan terlalu seragam, dana secara naluriah akan mencari pengalaman memegang yang lebih nyaman. Apa arti nyaman? Itu bukan berarti lonjakan harga, tetapi lebih kepada tidak perlu khawatir tentang pembalikan sentimen harian atau terus-menerus disiksa oleh volatilitas tinggi. Itu berarti mampu mempertahankan posisi dan memiliki penjelasan yang jelas. Jenis aset ini seringkali memiliki beberapa karakteristik umum. Arus kas yang relatif jelas, valuasi yang tidak terlalu tinggi, kurang sensitif terhadap suku bunga dan lingkungan pembiayaan, dan tidak perlu bergantung pada investasi berkelanjutan untuk mempertahankan kisah pertumbuhan. Singkatnya, ini bukanlah kisah yang ingin diceritakan pasar saat ini. Tetapi justru disinilah dana paling bersedia menempatkan sebagian posisi mereka selama fase pengurangan resiko. Jenis aset ketiga, peluang palsu yang tampaknya murah tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Jenis ketiga terdiri dari peluang palsu yang tampak paling murah tetapi paling rentan terhadap jebakan. Jika dua tipe pertama dianggap sebagai pilihan rasional, maka tipe ketiga pada dasarnya adalah tampak kebanyakan orang paling mungkin mengalami masalah. Mereka sering memiliki beberapa karakteristik umum, mereka telah jatuh secara signifikan. Memiliki volatilitas tinggi dan ceritanya masih tampak masuk akal. Begitu pasar sedikit pulih, tipe ini selalu menjadi yang pertama dibahas. Masalahnya adalah alasan mengapa perusahaan-perusahaan tipe ini jatuh begitu banyak seringkali bukan karena sentimen, tetapi lebih karena masalah-masalah struktural. Dana benar-benar melihat logika yang berbeda. Jika saya masuk sekarang, bagaimana perusahaan ini akan memulihkan valuasi
dan profitabilitas di masa depan. Karakteristik paling khas dari perusahaan-perusahaan ini adalah ketergantungan mereka yang tinggi pada lingkungan eksternal, baik pada pembiayaan berkelanjutan, pada pemulihan sentimen pasar, atau pada cerita besar berikutnya untuk menopang mereka. Begitu pasar memasuki fase menganalisa struktur dan kualitas, perusahaan-perusahaan ini akan menjadi yang pertama terguncang. Poin yang lebih berbahaya adalah bahwa tipe ketiga seringkali tampak seperti peluang yang paling menjanjikan karena penurunan yang begitu parah sehingga setiap pemulihan kecil menciptakan ilusi apakah saya melewatkan titik terendah. Namun jika Anda mendapati bahwa kinerja suatu perusahaan bahkan selama pemulihan masih tertinggal dari sektor dan indeks, maka Anda dapat cukup yakin akan satu hal, dana tidak berburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, resiko sebenarnya dari tipe ketiga bukanlah bahwa mereka pasti akan terus jatuh, tetapi bahwa mereka akan perlahan-lahan menguras modal Anda melalui fluktuasi yang berulang. Kesimpulan, memahami arahnya tidak sulit. Kesulitannya terletak pada memilih sisi yang tepat. Pada titik ini, Anda seharusnya sudah dapat merasakan bahwa ini bukanlah pasar di mana Anda dapat dengan mudah mengikuti saran dan bertindak sesuai dengan itu. Anda mungkin memahami arahnya, tetapi tantangan sebenarnya terletak pada membedakan kategori mana yang dimiliki oleh investasi Anda. Kategori pertama mungkin tampak aman, tetapi belum tentu benar-benar aman. Kategori kedua menawarkan tren yang nyaman, tetapi tidak menjamin pengembalian langsung. Kategori ketiga adalah yang paling menggoda, namun juga yang paling rentan terhadap masalah. Perbedaan antara ketiga kategori ini bukan hanya sebuah konsep, tetapi serangkaian kriteria penilaian. Sejujurnya, kesulitan sebenarnya dalam penyesuaian AI kali ini bukanlah memahami arahnya, tetapi ketakutan untuk memilih sisi yang salah. Terakhir, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Jika AI benar-benar memasuki tahap menganalisis struktur dan berfokus pada kualitas, apakah kepemilikan Anda saat ini termasuk di antara yang akan terus dipertahankan oleh dana investasi? Atau termasuk di antara yang secara bertahap dikurangi? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.